Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit, jumpa kembali dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Sahabat Nabi ini lahir pada tahun 581 sampai November tahun 644. Umar juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk Khulafaur Rasyidin. Ia memiliki panggilan kunyah Abu Hafsah. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sima al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim dari marga Bani Mahzum. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Keluarga Umar tergolong dalam keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu merupakan sesuatu yang langka. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada masa pra-Islam jahiliyah, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh alkohol sama sekali, meskipun belum diturunkan larangan meminum khamar yang memabukkan secara tegas. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa Muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad bernama Nuaim bin Abdullah yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk Islam. Tentu saja hal yang selama ini selalu belanya nih membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seseorang yang terkenal paling keras, menantang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Akibatnya Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia menjadi kurang atau tidak dihormati lagi oleh para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya. Pada tahun 622 Umar ikut bersama Nabi Muhammad dan pemeluk Islam lain berhijrah, migrasi ke Yasrib, sekarang Madinah. Ia juga terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaibar serta penyerangan ke Syria.
Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum muslim pada masa itu karena selain reputasinya yang memang terkenal sejak masa pra-Islam, juga karena ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad dan ajaran Islam pada setiap kesempatan yang ada, bahkan ia tanpa ragu menantang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama mereka ia ikut menyiksa para pengikutnya Nabi Muhammad. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasehat kepalanya. Setelah meninggalnya Abu Bakar pada tahun 634, Umar ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Menjadi khalifah selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi, Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyah 636 di dekat Sungai Efrat. Pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni sepetik terbalik Ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sasanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal Rustam Farrukhzad. Pada tahun 637, setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk salat di dalam gereja Church of the Holy Sepulchre. Umar memilih untuk salat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. 55 tahun kemudian, Masjid Umar didirikan di tempat ia salat. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana, alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Ia tetap hidup sangat sederhana. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Wafatnya Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin salat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu' Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23H 644 M setelah wafat. Jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan.
Demikianlah Sobat Cicit Cuit kisah tentang Umar bin Khattab, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.